Salam, selamat pagi anak-anak Bapak semua yang ada di kelas 9. Kita jumpa kembali dalam pembelajaran kita pada hari ini, yaitu kita masuk tema yang baru, topik yang baru, yaitu hidup bermakna di lingkungan sekolah. Ya, oke. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur untuk semua kebaikan Tuhan yang tidak pernah habis-habisnya, yang selalu baru setiap hari. Tuhan Yesus, hari ini kami akan memulai pembelajaran kami, walaupun masih secara daring, tapi kami tahu berkat Tuhan tidak pernah terhambat. Hikmat Tuhan akan terus mengalir bagi kami dalam pelajaran pada hari ini. Berkati kami dan berikan kesehatan bagi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Anak-anak Bapak semua, Bapak harap kalian tetap semangat ya dalam meraih cita-cita kalian di masa yang akan datang. Tetap antusias, tetap bergairah, jangan pernah putus asa. Oke. Adapun yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, agar siswa diharapkan mampu hidup bermakna di lingkungan sekolah. Ya. Siswa diharapkan mampu hidup bermakna di lingkungan sekolah. Nah, kita mulai dengan definisi. Agar kita bisa mengerti pelajaran ini, dimulai dengan definisi. Apa artinya makna? Makna itu adalah pemahaman tertentu yang kita ciptakan terhadap diri sendiri, terhadap orang lain, dan terhadap kehidupan. Ya. Artinya dengan cara sederhananya, bagaimana kita memandang diri sendiri, bagaimana kita memandang orang lain, atau bagaimana kita memandang kehidupan ini. Nah, makna kehidupan berarti pemahaman kita terhadap kehidupan. Ya. Dalam hal ini termasuk pemahaman yang kita ciptakan sendiri atas hidup kita sendiri. Nah, seperti Bapak bilang tadi, makna kehidupan itu berarti pemahaman kita terhadap kehidupan. Bagaimana kau memahami hidupmu ini? Apakah hidupmu ini kau pandang hidup yang berarti, hidup yang sia-sia, hidup yang berguna, atau hidup yang bagaimana? Kamu harus punya pemahaman tersendiri terhadap kehidupan. Kalau kamu sendiri tidak punya makna, kamu memandang dirimu sendiri tidak bermakna, bagaimana kamu bisa bermakna bagi lingkungan? Bagaimana kamu bisa bermakna bagi orang lain? Bagaimana kamu bisa bermakna bagi keluargamu? Kalau Anda sendiri tidak memandang diri Anda bermakna. Ada seorang yang bernama Viktor Emil Frankl. Ya. Dia ini merupakan seorang yang mantan orang yang pernah menderita di kamp pembantaian milik Adolf Hitler, pemimpin Nazi. Ya. Jadi dia pernah dibantai, pernah disiksa. Ya. Dia bilang begini, kehidupan yang sehat adalah kehidupan yang penuh makna. Jadi ketika dia mengalami situasi yang tidak baik itu, dia memiliki suatu pemahaman, pengertian bahwa kehidupan yang sehat itu adalah kehidupan yang penuh makna. Kenapa? Karena dia melihat bahwa di sekelilingnya itu banyak orang yang menderita, banyak orang yang teraniaya, banyak orang yang tertindas. Lalu dia melihat kehidupannya, saya harus jadi pribadi yang bisa bermakna bagi orang lain. Dan ketika individu, pribadi-pribadi, setiap orang menyatakan bahwa hidupnya itu bermakna, berarti dia secara positif berkomitmen terhadap suatu konsep makna hidup. Jadi ketika dia menyadari bahwa hidupnya bermakna, dia menganggap dirinya itu positif. Saya harus punya kontribusi terhadap orang lain. Nah, sama seperti Yesus. Yesus itu hadir ke dunia itu memiliki makna. Yesus tidak hanya sekedar datang ke dunia. Pengorbanan Yesus di kayu salib seharusnya membuat kita memaknai hidup. Kenapa? Karena Yesus memandang orang berdosa itu berharga. Bahwa orang berdosa itu jauh lebih berharga dan bernilai daripada surga yang mulia. Kenapa bisa begitu, Pak? Iya,
Yesus rela meninggalkan sorga yang mulia, sorga yang kekal itu, untuk datang ke dunia menyelamatkan manusia berdosa. Karena dia memandang orang berdosa itu berarti. Kalau Yesus saja memandang hidupmu berarti sebagai orang berdosa, apalagi pandanglah hidupmu bermakna. Terserah orang mau berkata apa saja tentangmu. Terserah orang mau menilai apa saja tentangmu. Tapi ukuran kita memandang diri sendiri adalah bagaimana Tuhan memandang kita. Bagaimana Alkitab berkata, siapa Anda di mata Tuhan? Bahwa engkau berharga dan mulia. Sampai dia rela datang ke dunia, mati di kayu salib. Jadi mari miliki makna kehidupan. Mau seperti apapun keluargamu saat ini, kehidupanmu saat ini, banyak kesulitan, banyak tantangan. Seberat apapun, itu tidak akan mengurangi makna hidupmu di hadapan Tuhan. Dikatakan begini firman Tuhan dalam Efesus pasal 2 ayat 10 dikatakan, karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Perhatikan kata firman Tuhan. Kita ini buatan Allah diciptakan untuk melakukan pekerjaan baik. Artinya kita bermakna agar kita bisa melakukan hal-hal yang baik bagi orang lain. Hal-hal yang bermakna di lingkungan sekolahmu. Hal-hal yang bermakna di keluargamu. Hal-hal yang bermakna dimanapun kau berada. Lakukanlah hal-hal yang baik. Pekerjaan yang baik. Pekerjaan yang menolong orang lain. Yang bermanfaat bagi orang lain. Yang berguna bagi orang lain. Sekecil apapun yang bisa kau kerjakan, lakukan itu. Dan ingat, dasar dari kita bisa melakukan itu semua ketika kita memiliki kasih yang berasal dari Allah. Kenapa? Sama seperti Yesus yang bisa melakukan itu semua. Bisa meninggalkan sorga yang mulia itu, menyelamatkan manusia yang berdosa karena dia punya kasih. Kalau kita nggak punya kasih, maka kita akan sulit bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan baik. Kalau kita nggak punya kasih, maka kita akan sulit memberikan makna hidup bagi orang lain. Jadi miliki makna hidup, miliki kasih. Itu poinnya, itu dasarnya. Nggak ada yang lain. Sebagai kesimpulannya, penutup, ya, bahwa makna hidup itu ditentukan oleh cara pandang kita terhadap kehidupan itu sendiri. Bagaimana kau memandang kehidupanmu sendiri? Kalau kau memandang kehidupanmu itu berguna, maka kau akan menjadi orang yang berguna. Kalau kau memandang dirimu itu tidak berguna, maka kau akan menjadi orang yang tidak berguna. Kalau kau memandang dirimu itu adalah orang yang bisa menolong orang lain, maka kau pasti bisa menolong orang lain. Jadi bagaimana Anda memandang dirimu sendiri? Lalu yang kedua, agar kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang bermakna bagi sesama. Di sekolah, di lingkungan, di rumah, di mana saja di gereja, haruslah kita memiliki dasar, yaitu kasih. Bukan yang lain. Karena kalau bukan kasih, maka yang terjadi adalah kesombongan. Maka yang terjadi adalah ego. Maka yang terjadi adalah menganggap diri lebih baik daripada orang lain. Enggak. Kasih harus menjadi dasar. Kasih harus menjadi dasar. Ya. Bapak pikir itu saja, sedikit penjelasan dari Bapak. Ya. Pak harap kalian mengerti pelajaran yang Bapak sampaikan pada hari ini. Dan Bapak minta juga, kalaupun misalnya ada hal yang kurang kalian pahami, kurang kalian mengerti, bisa kalian japri Bapak. Ya, bisa kalian japri Bapak, jangan segan-segan. Bapak harap di kelas 9 ini, di akhir-akhir semester ini, di akhir tahun memakai seragam SMP, jangan kendor semangatmu. Tetap semangat, tetap rajin, tetap antusias. Ya. Jangan sia-siakan perjuanganmu yang sudah hampir 3 tahun di bangku SMP. Ya. Bapak sudah kasih tugas di Google Classroom, kerjakan itu nak. Ya. Dan tetap jaga kesehatan, ingat protokol kesehatan dimanapun kau berada. Karena kalau kita sehat, kita bisa lakukan banyak hal. Kalau kita sakit, kita ya hanya bisa beristirahat, kita nggak bisa lakukan banyak hal. Ya. Kalau kau menganggap dirimu bermakna, jaga kesehatan.
Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.